Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back lagi di channelnya Tio Tamcik yang pastinya kembali ingin memberikan sebuah konten buat teman-teman yang ingin mendalami pemahaman tentang dunia website dan juga dunia freelancer. Dan mungkin di konten kali ini akan fokus di website dahulu, terutama di segmen bedah CMS yang bagian kedua. Kalau kalian belum cek bagian pertama, silakan klik link yang di atas ini dan kalian bisa mempelajari dari awal terkait CMS itu sebetulnya ada apa aja sih di dunia website gitu kan, terutama dunia IT yang sangat luas gitu. Dan kali ini di bedah CMS yang kedua, gue mau jelasin yang namanya itu Expression Engine. Kalian bisa ketikan, kebetulan gue udah mengunjungi sebelumnya di expressionengine.com seperti yang terlihat di browser. Enter. Dan nanti kalian akan diarahkan ke halaman resminya Expression Engine. Jadi Expression Engine ini adalah sebuah CMS yang fleksibel dan secure. Di sini sudah disampaikan ya, mendelegasikan the world most flexible and secure open source CMS. Selebihnya kalian bisa cek ke bawah. Di sini ada bagian pro-nya. Kalau kalian merasa terbantu oleh Expression Engine ini gitu kan, dan dipercaya juga oleh brand-brand ternama kayak Nike, Pizza Hut, Disney, Starbucks, dan lain-lain. Di sini juga ada penjabaran selebihnya tentang fitur yang diunggulkan. Fast, powerful, and future rich. Jadi cepat, powerful, dan juga kaya akan fitur. Di selanjutnya, nah ini tetap bagian yang pro-nya. Dan di sini ada pembuktian 100% customer satisfaction, best in class support, peace of mind included. Ada supportnya juga yang kelas terbaik, dan juga ada segmen ataupun fitur yang dikhususkan untuk developer di seluruh dunia. Jadi bagi teman-teman yang terbiasa untuk mengotak-atik engine ataupun core-nya si CMS, dibolehkan oleh pihak Expression Engine-nya. Berikutnya ada juga structure, forms, email, statistik, commerce, SEO. Jadi yang menaungi di Expression Engine itu bisa meliputi 6 hal ini gitu kan. Pada umumnya website membutuhkan 6 add-ons. Ini add-ons ya namanya. Kalau di setiap CMS itu pasti ada istilahnya plugin atau add-ons. Itu sebetulnya hanya beda istilah, tapi fungsinya itu adalah untuk mengextend, untuk melebarkan kemampuan si CMS itu sendiri. Karena kan CMS itu berdasarkan konten gitu kan, content management system. Nah, kalau kalian mau bikin kayak e-commerce ataupun juga website community, itu boleh dan bisa diterapkan di Expression Engine ini. Dan didukung juga dengan komunitas yang sangat besar. Ada GitHub dan Slack gitu kan. Sorry kalau ngomongnya gua salah gitu kan bahasa Inggrisnya. Dan di bawahnya ada education. Jadi di website resminya Expression Engine kalian bisa melihat, mempelajari gimana cara pakai si Expression Engine ini gitu kan. Ada documentation, ada forums, sama university. Jadi kumpulan dari artikel dari teman-teman di luaran sana yang sudah mencoba Expression Engine sebelumnya.
Dan di bawah lagi, di bawah sectionnya ada expression engine build something amazing gitu kan, membangun atau membuat sesuatu yang luar biasa. Nah, baru di bawahnya ada installation, ada getting started, dan join the community. Dan seperti biasa di bagian footernya itu ada menu-menu footer yang bisa kalian cek. Selebihnya kalau kalian mau mengikuti sosial medianya boleh. Dan gua mau cobain, ini pertama kali gua juga mengakses Expression Engine. Gua cek dulu Twitternya sebagai bentuk terima kasih gitu kan, karena telah membuat sesuatu CMS yang luar biasa dan juga termanage dan terawat gitu loh, terawat dengan baik karena kan source code-nya bisa terus diupdate. Nah, ini kita ikuti aja. Dan gua udah ikuti, kalian juga kalau mau ikuti aja, suatu saat bisa diperlukan gitu kan. Kita coba yang Facebooknya. Mungkin nanti di bedah CMS ini tidak akan terlalu lama dengan bedah CMS di bagian pertama, yang pertama gitu kan. Di sini gua buat singkat mungkin. Dan ini disukai. Jadi nanti bedah CMS-nya nggak akan lebih dari setengah jam. Gua usahain ya. Jadi di sini gua lebih ke pengenalan dulu. Di YouTube-nya juga ada. Jadi kalau kalian mengalami stuck mempelajari Expression Engine, kalian bisa cek juga di YouTube resminya. Nah, ternyata tidak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan bisa membantu gitu kan. Oke, kita close dulu aja. Ada GitHub-nya pun, dan oke. Berarti kita fokus ke cara menginstalnya. Atau mungkin gini aja deh, cara install nanti di akhir. Kita ke mengakses gitu kan, mengakses ke seluruh menu. Pertama di menu features, your website, your content, your way gitu kan. Jadi intinya website kalian, konten kalian, dan cara kalian mendelivery website yang ingin kalian buat. Nah, seperti ini kan. Jadi si CMS ini kan bisa di extend gitu kan, yang tadi gua sudah notice sebelumnya. Jadi bisa dibikin menjadi blog, recipes, events, products, apapun yang kalian butuhkan terkait kebutuhan memberikan informasi melalui website. Template. Nah, di sini Expression Engine menggunakan HTML, JavaScript, PHP, dan lain-lainnya, terutama untuk membentuk sebuah template-nya. Di sebelah kiri bisa kalian lihat ya. Dan berikutnya ada fitur untuk memilih warna ketika kalian membuilding sebuah website. Di sini pilihannya kalian tinggal geser-geser aja gitu kan. Ada warna merah, bisa merahnya itu merah gelap ataupun merah terang, maupun juga biru bisa diterapkan. Warnanya mau cerah ataupun gelap, cuma digeser aja gitu kan, di drag gitu mungkin ya. Berikutnya ada user management. Di sini fitur umum sebetulnya, baik di CMS manapun itu ada pembagian user. Jadi bisa aja kan setiap satu website yang sudah terbentuk itu di manage oleh beberapa orang, dan itu diantaranya punya akses yang berbeda gitu kan. Bisa aja yang satu admin, super admin, ada editor, ada guest, dan juga bisa dibuat fitur multiple sites. Jadi satu website diakses ada turunannya gitu kan. Ada situs-situs yang lain untuk misalkan kategorisasi. Misalkan yang ini website utama,
Nah, yang kecil-kecilnya ini adalah website-website kecil gitu, website yang terperincinya gitu kan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tadi yang pro. Terus ada live review. Di live review ini fungsinya adalah untuk melihat ketika kalian membuilding suatu website tapi kalian belum tahu tampilannya seperti apa. Nah, live review ini adalah ketika kalian mengubah, dan itulah yang kalian lihat setelahnya gitu kan. Ketika menyusun berarti tampilannya seperti ini tuh udah langsung live pada saat itu meskipun belum di save. Nah, itu disebut live review. Ada pembuatan komunitas juga. Nah, ini kan add-ons yang tadi udah disinggung sebelumnya, bahwa plugin sama add-ons itu adalah istilah yang berbeda, cuman intinya berfungsi untuk menambah fungsionalitas si website. Sekuritasnya juga sudah diakui, privacy dan konsennya juga, ada cookies dan pengaturan lainnya. Dan ini fitur-fitur lainnya ada one click updates, jam, menu, file manager, fleet fields, relationship, kategoris, member roles, template catching, publish layouts, grid fields, list text editing, template partial, send emails, command line interface, translations, database backups, SEO friendly, and reversioning. Jadi ini semuanya adalah keseluruhan fitur yang dimiliki oleh Expression Engine, sangat banyak. Di bawahnya pun ada image modifiers, duration, field type, SQL, query form, data search and replace, template exporting, search, system log, access throttling, controversial access logs, query module, HTTP header, RSS parser, request, captcha, new relic, file upload manipulation. Sangat banyak gitu kan. Dan di bawahnya ini seperti biasa learn. Kalau kalian mau belajar itu ada 3 jalur yang bisa dipilih, dokumentasinya, forum, sama kumpulan dari artikel. Dan selebihnya adalah sama. Berikutnya kita coba ke Pro. Pro ini berarti untuk teman-teman yang pingin menggunakan Expression Engine ini lebih premium gitu kan. Dan pastinya harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan fitur si Pro ini. Nah, ini kan front end editing. Sebetulnya ini adalah fitur yang dipecah gitu kan. Yang tadi itu fitur yang bawaan dan gratis, dan ini adalah fitur Pro, ini fitur yang berbayar. Ini ada complete control of your front end editing experience. On Pro, let's bring the power. Intelligently applies existing user permission. Jadi ini lebih lagi gitu kan untuk mengatur member jika kalian membuat suatu website komunitas. Ini access your channel entries from the front end, custom dashboard. Jadi dashboard itu adalah bagian dapurnya. Kita ibaratkan seperti itu karena tampilan yang di depan yang diakses oleh user itu adalah bagian depannya, resepsionisnya lah istilahnya. Nah, yang dashboard ini adalah bagian kitchen, bagian belakang yang untuk mengatur supaya tampilan di depan itu menjadi tertata dengan rapi. Nah, ini bisa dikustomisasi gitu kan dengan fitur Pro. White labeling, jadi ketika kalian mengakses login page, halaman login itu company-nya bisa diubah sesuai dengan bisnis kalian gitu kan. Itu disediakan di fitur Pro. Nah, ini juga kan jadi untuk mengotak-ngatik si kode itu bisa lebih deep, lebih dalam lagi di fitur Pro. Nah, ini low search ini lebih kepada ketika kalian mencari dengan keyword satu kata itu hasilnya sampai ke halaman-halaman detailnya gitu kan, semacam leveling gitu kan, leveling. Oke, kalau Pro-nya ternyata nggak terlalu banyak, cuman powerful semua. Di menu berikutnya ada support. Support ini berarti dukungan, lebih kepada dukungan. Jika kalian mengalami kesulitan dan juga hambatan, itu boleh di sini. Dan ternyata berbayar ya untuk supportnya, dengan beberapa kelebihan yang tertera yang bisa kalian lihat di layar.
berikutnya. Nah, di menu Find a Developer ada dua sub menu, ada partner sama upgrades. Kita cek aja ya bareng-bareng. Ini lebih kepada partner yang sudah menggunakan Expression Engines. Perusahaan-perusahaan besar yang di seluruh dunia ini sudah menggunakan Expression Engine dan juga memberikan testimoni. Kita ke upgrades. Upgrades ini ketika kalian ingin menambah ataupun juga menguatkan fitur yang ada di si Expression Engine. Better than ever. Nah, ini kan Expression Engine versi 6. Itu berarti ada pembaruan yang sudah dilakukan oleh developer intinya. Lalu partner juga seperti yang tadi ya, halaman-halamannya bisa kalian cek lagi. Nah, yang blog ini berisi tentang seluruh informasi Expression Engine. Nah, di sini udah ada beberapa konten yang bisa kalian baca terkait Expression Engine untuk menguatkan pengetahuan kalian ketika mencoba menggunakan Expression Engine. Add-ons ini adalah tools yang bisa kalian gunakan ketika sudah menginstalkan Expression Engine. Ada yang free dan berbayar. Setelah gua cek, ternyata masih dominasi fitur yang berbayar ya. Yap. Masih didominasi oleh add-ons yang berbayar. Kita coba sampai, wah ternyata banyak banget. Ternyata ini nggak hanya pagination-nya itu nggak sampai 3, ternyata ini masih banyak. Kita coba last ya. Last itu dia sampai 7. Nah, di sini di halaman 7 itu banyak yang free. Berarti nanti next kita coba buat web berdasarkan Expression Engine ya di bedah CMS kedua 2.1. Add-on sudah ya. Learn ini ada yang tadi doc, forum sama university. Kita cek satu-satu. Oke, di sini ada pembukaan dari si dokumentasi pembelajarannya, bisa kalian baca. Ada banyak pembahasannya dari welcome sampai ke doc style guide. Oke, kita back lagi. Kita coba yang forums. By the way, untuk bedah CMS kali ini bahasa pemrograman inti yang membentuk si CMS, baik dari bedah CMS yang pertama dan saat ini yang kedua itu bedah PHP ya. Nanti akan kita kulik lagi yang bahasa pemrograman intinya tuh bukan PHP doang gitu kan si CMS. Nah, kalau forums ini sudah pada umumnya akan membentuk list ya. Jadi banyak orang-orang yang bertanya terkait hambatan ataupun juga masalah yang ditemui ketika menggunakan Expression Engine. Jadi kalau ketika kalian mengalami kesulitan, coba search di sini, barangkali ketemu gitu kan masalah yang sama. Jadi tidak perlu diulang-ulang lagi gitu kan, dan solusinya udah ditemukan. Dan yang terakhir university, submenu dari learn. Nah, ini kan dibawa ke website yang terpisah. Di sini semacam universitas ya. Ternyata bukan blog aja. Jadi semacam e-course yang bisa kalian pelajari. Sangat powerful sebetulnya, meskipun beberapa fitur itu berbayar dan juga banyak bagian-bagian yang tidak semuanya gratis. Coba ke halaman ketiga, apakah sama sampai 7 paginationnya? Oh iya,
Ternyata yang bagian university ini sangat banyak ya filenya. Kalian bisa cek. Coba kita inilah yang paginet. Ini apakah kita bisa ngecek? Yap, ternyata bentukannya seperti blog ya. Kalian bisa pelajari. Nanti di next video akan cukup panjang ya. Beda dengan bedah CMS yang pertama gitu kan, karena sudah terhambat si instalasinya. Oke, kita balik lagi. Oke, dan kita coba ke halaman depan lagi ya, ke beranda. Nah, kita coba free download. Kita akan diarahkan ke halaman paling bawah. Nah, ketika kita download, oh ya, berarti nah kan, jadi kalian bisa download Expression Engine dalam bentuk RAR. Oke, gua akan save dulu. Nanti di next video kita akan coba bedah lagi ya terkait cara instalasinya. Tapi gua penasaran di bagian installation. Kita lihat gimana cara menerapkan dan juga menginstal si Expression Engine ini. Ya, ada database, upload the files, set file permission, run the installation. Oh iya, jadi ini sangat lebih enak dibandingkan yang CMS sebelumnya. Jadi kita menerapkannya hampir mirip seperti CMS WordPress. Jadi kita setup dulu database dan permission file, lalu simpan di folder yang pingin jadi tempat utama, baru dipanggil berdasarkan URL tersebut. Oke, biar nggak terlalu lama, ini sudah cukup pembahasannya. Nanti di next episode kita akan membahas cara instalasi dan juga serba-serbi yang lain terkait Expression Engine. Oke, jangan lupa follow Instagram Tio Tamcik di @tiorezamustar. Twitternya ada kok di bio YouTube gua, di channel YouTube gua, terus Twitter, Facebook, sama dan lain-lainnya, sama websitenya juga di tamcik.com. Barangkali kalian mau mengunjungi website yang sudah gua bikin. Oke, sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.